Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, anak ibu apa kabar? Baik, Bu. Baik. Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, em, kita masih bertemu dalam pembelajaran meskipun melalui daring ya anak-anak. Nah, sekarang kita masih dalam masa COVID. Nah, jadi ibu harap anak-anak ibu sekalian menjaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan dan jauhi kerumunan. Siap, Bu. Ya. Baik, Bu. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen satu persatu. Nah, jika Ibu sebutkan namanya, tolong hidupkan kameranya ya. Syafiga Al-Hadad, Hadir, Bu. Fahrudin Arazi, Hadir, Bu. Yayang Deptiarani. Belum masuk, Bu. Oh iya. Baiklah, Razi, tolong pimpin doa. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Razi. Nah, baiklah kita masuk ke pembelajaran kita ya. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Larutan penyangga, Bu. Iya, Bu. Laptopnya enggak. Nah, siapa yang tahu apa itu larutan penyangga? Saya boleh, Bu. Ya, silakan Razi. Laptopnya enggak itu, Bu, sama dengan namanya, Bu, yaitu penyangga atau penahan. Jadi di sini, Bu, larutannya itu menyangga agar pH tidak berubah karena pH Karena kenapa bisa begitu, Bu? Karena larutan penyangga itu terdiri dari asam dan basa, Bu. Itu, Bu, yang saya tahu, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Razi. Nah, jadi larutan penyangga itu adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Pengenceran. Baiklah, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Kelarutan dan hasil kali kelarutan, Bu. Ya, baik. Benar, hari ini kita akan membahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan PPT. Apakah sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Em, Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian dari kelarutan. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis larutan berdasarkan kelarutannya. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Dan yang keempat, siswa mampu mengetahui pengertian hasil kali kelarutan. Nah, baiklah. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak semua pernah membuat em, air gula atau larutan gula seperti air teh? Pernah? Sering, Bu. Nah, Yang sering jarang, kan? Bu. Nah, selain itu air Milo, pernah nggak? Milo jarang juga, Bu. Iya, Bu, pernah. Hmm. Jadi, ketika kalian menambahkan gula di dalam air teh kalian, apa yang terjadi? Larut, Bu. Larut, Gulanya larut, Bu. gulanya larut. Kemudian, Hilang, Bu. jika kita tambahkan terus-menerus,
apakah gula di dalam air teh tersebut larut? Kalau airnya sedikit dibandingkan gula, Bu, masih ada gulanya, Bu. Ada gulanya. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Lebih jelas lagi, Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Oke, coba kalian perhatikan. Nah, tadi seperti yang Ibu tanyakan tadi, apakah yang terjadi ketika kita melarutkan gula dalam air? Tadi Syafiga dan Razi mengatakan bahwa gulanya akan larut. Benar? Benar, Bu. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, gula yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air tersebut menjadi hilang. Mengapa terjadi? Itu yang jadi pertanyaannya ya. Penjelasannya karena ketika pertama kali kita larutkan gula ke dalam gelas, konsentrasi gula berkurang dari pelarutnya. Lalu, apa yang terjadi jika menambahkan gula ke dalam gelas tersebut secara terus-menerus? Ketika gula ditambahkan secara terus-menerus, konsentrasi gula menjadi lebih dari jumlah pelarutnya, sehingga gula tidak bisa larut kembali. Nah, ternyata kenapa gula itu tidak bisa larut jika ditambahkan terus-menerus? Karena gula, ada batasnya. Nah, jadi apa hubungannya dengan kelarutan? Jadi, kelarutan itu adalah jumlah maksimal suatu zat yang dapat larut di dalam jumlah pelarut. Nah, seperti tadi, eh, kita melarutkan gula di dalam teh. Pertama, kita masukkan gula itu larut. Tapi jika kita tambahkan terus-menerus, gula itu tidak larut dalam air. Nah, itu kenapa? Karena kelarutan itu adalah jumlah maksimal suatu zat yang dapat larut di dalam sejumlah pelarut. Karena kenapa dia tidak bisa larut gulanya jika ditambahkan terus-menerus? Karena adanya kelarutan atau batas maksimal suatu zat yang dapat larut di dalam sejumlah kelarutan. Nah, kelarutan itu sendiri disimbolkan dengan S kecil yang berasal dari kata solubility. Satuan kelarutan dinyatakan dalam gram per liter atau G per L atau mol per liter atau mol per L. Nah, semakin besar nilai kelarutan suatu zat, maka semakin mudah larut zat tersebut dalam pelarut tersebut. Misalnya, kelarutan NaCl sama dengan 360 gram per liter. Jadi artinya, dalam 1 liter, jumlah maksimal NaCl yang dapat larut adalah sebesar 360 gram. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Jadi paham ya, maksud dari kelarutan NaCl sama dengan 360 gram per liter. Paham, Satiga, Razi? Paham, Bu. Baiklah, jika paham kita lanjut ya. Nah, jenis-jenis larutan itu berdasarkan kelarutannya ada 3. Nah, jadi larutan itu adalah campuran homogen antara pelarut dan telarutnya. Nah, jika eh, air air eh, air teh yang bertindak sebagai pelarut siapa? Apa, Bu? Jika dalam minuman teh yang bertindak sebagai pelarut siapa? Airnya, Bu. Air, Bu.
Zat telarutnya, Tehnya, Bu. Gulanya, Bu. Kalau pakai gula sih. benar ya. Nah, jenis larutan itu berdasarkan kelarutannya itu ada 3. Yang pertama itu larutan belum jenuh, yang kedua ada tepat jenuh, dan yang ketiga adalah lewat jenuh atau yang sudah ada endapan. Syafiga boleh baca slide-nya? Baik, Bu. 1. Larutan belum jenuh, yaitu larutan yang jumlah zat terlarut dalam larutan lebih kecil daripada kelarutannya pada suhu tertentu. 2. Larutan jenuh atau tepat jenuh, yaitu larutan yang jumlah zat terlarut dalam larutan sama dengan kelarutannya pada suhu tertentu. 3. Larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang jumlah zat terlarutnya dalam larutan besar daripada kelarutannya pada suhu tertentu. Udah, Bu. Baik, terima kasih ya, Syafiga. Sama-sama, Bu. Nah, benar ya yang dijelaskan yang dibaca oleh Syafiga tadi. Larutan belum jenuh itu larutan di mana saat kita masukkan gula pertama kali pasti larutannya larut kan? Nah, itu dikatakan belum jenuh karena zat telarut zat telarutnya dalam larutan itu lebih kecil daripada kelarutannya pada suhu tertentu. Kemudian larutan jenuh atau tepat jenuh. Saat kita melarutkan gula di dalam minuman teh kita, nah di situ akan sama dengan atau sama antara kelarutan dan larutannya. Atau maksud saya zat larutnya. Kemudian larutan lewat jenuh, yaitu saat kita memasukkan gula di dalam teh, minuman teh, jadi gula itu tidak larut. Nah, yang tidak larut itulah disebut dengan endapan, di mana zat larutnya dalam larutan itu lebih besar daripada kelarutannya pada suhu tertentu ya. Paham ya, apa itu larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh atau yang berbentuk endapan? Paham, Syafiga, Bu. Nazi. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya. Nah, ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama itu suhu. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar. Gambar pertama itu melarutkan gula dengan air panas. Yang kedua melarutkan gula dengan air dingin. Kira-kira eh, siapa yang dulu larutan mana yang lebih larut dulu? Larutan gula dengan air panas atau larutan gula dengan air dingin? Air panas, Bu. Kira-kira kenapa ya, Syafiqah? Karena suhunya tinggi. Benar. Nah, kenapa larutan gula dalam air panas itu, maaf, maksud saya gula dalam air panas itu cepat larut karena suhunya tinggi, benar. Jadi, semakin tinggi suhunya, maka kelarutannya semakin cepat atau bertambah. Selanjutnya yaitu zat pelarut dan zat pelarutnya. Nah, pernahkah kalian pada gambar, kalian lihat, itu adalah campuran air dan minyak. Kalian pernah nggak di rumah mencampurkan minyak dan air? Pernah, Bu. Pasti tidak Oh, bercampur, iya. bukan? Nah, itu jadi mengapa zat pelarut dan zat pelarut itu merupakan faktor dari kelarutan karena suatu pelarut akan melarutkan zat pelarutnya yang memiliki sifat mirip atau sama. Nah, sifatnya mirip atau sama ini maksudnya apa? Maksudnya polar akan melarut dengan polar dan nonpolar akan larut dengan nonpolar. Jadi dia tidak bisa nonpolar dengan polar ataupun nonpolar dengan. Jadi paham ya? Paham, Bu. Nah, faktor yang selanjutnya itu pengadukan. Nah, coba kalian lihat gambar. Di sini adalah gula yang tidak diaduk
dan di sini adalah gula yang diaduk. Kira-kira mana yang cepat larut? Gula yang tidak diaduk atau gula yang diaduk? Yang diaduk, Bu. Nah, mengapa Syafiga? Apa ya? Karena ada tumbukan antar partikel di sana, Bu. Jadi dia cepat terlarut gitu, Bu. Ya, benar ya. Jadi, eh, coba kalian lihat atau kalian coba di rumah, kalian masukkan gula dalam air, kemudian tidak diaduk. Lalu yang satunya masukkan gula dalam air, kemudian kalian aduk. Pasti yang kalian maksud saya gula yang kalian larutkan dalam air itu akan cepat larutnya. Karena semakin cepat pengadukan, maka akan semakin cepat waktu larutnya. Nah, jadi hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion yang masing-masing dipangkatkan koefisien reaksi dalam larutan yang jenuh pada suhu tertentu. Jenuh artinya yang sukar larut ya. Nah, di sini langsung di sini kita misalkan saja AMBN ini di sini reaksinya bolak-balik ya. MA pangkat NT NB min. Nah, KSP-nya yaitu konsentrasi A N plus pangkat M dikali konsentrasi B M min pangkat N. Nah, jadi kan hasil kali kelarutan itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan, masuk ke contoh soal saja ya, jadi kalian lebih paham. Di sini kita harus tentukan yang pertama itu buat reaksi ionnya. Jadi kita pecahkan dulu AgCl ini, yaitu Ag plus ditambah Cl min. Nah, ini muatannya plus dan ini muatannya min. Nah, maka KSP-nya adalah hasil kali, dia bilang kan, hasil kali yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi, di sini hasil kali konsentrasinya yaitu konsentrasi ionnya Ag plus karena indeksnya di sini 1, maka kita tidak tulis. Ini juga 1, makanya kita tidak tulis. Jadinya KSP sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. Ingat ya, ini plus dan min ini adalah muatannya. Nah, S, kita misalkan AgCl ini adalah S, maka Ag plus ini S dan Cl min ini S. Maka dapat kita tulis S karena nggak ada indeksnya, karena indeksnya 1, jadi bisa ditulis S dikali dengan S. Jadi KSP sama dengan S kuadrat. Oke, paham nggak? Razi, Syafiga paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, untuk lebih pahamnya lagi yang B ya. B itu CuI2. Nah, pertama itu kan kita buat reaksi ionnya. Nah, kita pecahkan dulu Cu2 plus. 2 plus ini muatannya ditambah 2. Nah, 2 ini indeksnya ya. Ini 2. Ini I min. Ini muatannya. 2. Nah, koefisiennya 2, ini 1. Jadi, kita misalkan ini S, karena ini koefisiennya cuma 1, maka ditulis S
Karena ini 2, maka kita tulis ini 2S. Dapat KSP-nya sama dengan konsentrasi Cu2+, karena koefisiennya 1, jadi kita tidak tulis ya di sini, dikali konsentrasi dari I min dipangkatkan 2. 2 ini dapatnya dari mana? Dari koefisiennya. Nah, kita sama dengan, karena dia nggak koefisiennya 1, kita bisa tulis S. Karena ini 2, kita tulis 2S. Ingat, pangkatnya tetap 2. Jadi S dikali 2 kali 2, 4, S pangkat 2. Jadi KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Safija, Kazi, paham? Oke, baik. Beberapa senyawa yang tidak memiliki harga KSP. Yang pertama itu elektrolit yang mudah larut seperti NaCl, Na2SO4, HCl, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua, senyawa non-elektrolit seperti benzena dan minyak. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Yang pertama, biasanya yang memiliki KSP ini adalah senyawa elektrolit yang sukar larut. Yang kedua, perlu diketahui bahwa senyawa elektrolit terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Juga biasanya mengandung logam dan non-logam. Yang ketiga itu, konstanta hasil kali kelarutan akan berubah bila suhu diubah dan tetap bila suhu tidak berubah. Paham? Paham, Bu. Nah, ini yang ketiga ini kalian harus ingat ya. Kita lanjut ke latihan. Nah, siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya, Bu, 1 dan 2, Bu. Baik, silahkan 3. Baik, Bu. Jadi jawabannya artinya itu maksudnya jumlah maksimal PbI2 yang dapat larut sebesar 922 mg per 1000 mili air. Kenapa 1000 mili air? Karena 1 liter itu sama dengan 1000 mili. Nah, kemudian yang kedua itu artinya jumlah maksimal NaI yang dapat larut sebesar 300 mg per 1000 mili air juga, Bu. Itu, Bu, artinya. Ya, benar ya, 3. Nah, yang ketiga. Soal nomor 3, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Nomor Baik, A sama B aja, Bu. Nomor C sama D ya yang mungkin, Bu. ya. Baik, Razi, disilahkan, Razi. Saya nomor A, Bu. Yang 3A itu karena di situ F-nya sudah 2, Bu. F-nya 2, berarti ada 2 F. Kemudian ada Mg-nya 1. Uh, yang artinya Mg itu plus 2. Kemudian F itu plus min 2. Jadi hasil KSP-nya itu nanti akhirnya, Bu, 4. 4, 4. Ya, 4 berapa, Razi? 4 S2, Bu, pakai 2. Oke. Nah, sebenarnya hampir benar ya jawaban Razi itu. Yang pertama kan dipecahkan, maksudnya dibuat dulu reaksi ion dari Mg F2. Nah, dipecah menjadi Mg2 plus ditambah 2 F min. Nah, kemudian maka dapatlah KSP-nya, yaitu hasil kali konsentrasi ion-ionnya, yaitu Mg2 plus, karena koefisiennya 1, jadi nggak perlu ditulis. Kemudian F2-nya, kemudian dikali F2, maaf, dikali F min pangkat 2. Ya, nah untuk C dan D, itu nanti kalian jawab di rumah sebagai tugas. Dan jangan lupa,
untuk latihannya ditulis. Nanti dikumpulkan juga di Google Classroom ya. Baik, Bu. Nah, diperhatikan juga deadline waktunya ya, Nana. Karena di Iya, sana Bu. di Google Classroom, Ibu juga membuat deadline waktunya. Jangan sampai terlambat. Baiklah, Ibu rasa pertemuan kita tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan cukup sekian untuk hari ini, mengingat waktu kita. Kemudian jangan lupa untuk minggu depan kita akan belajar mengenai hubungan dari KST dengan eh, hubungan kelarutan dengan KST, kemudian pengaruh pengaruh dari ion senama dan sebagainya ya. Jangan lupa dipelajari dan jangan lupa juga dengan tugasnya. Baiklah, Razi, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan Razi pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Ibu harap kalian tetap semangat walaupun kita masih belajar melalui daring. Terima kasih anak-anak semua. Ibu akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.